Shalom, pujilah Tuhan. Kasih setianya nyata dalam hidup kita. Kini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan melalui persekutuan ibadah keluarga. Kita awali dengan pujian, bertobatlah dan balik pada Allah. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Pujian ini memotivasi kita untuk mengakui kesalahan dan dosa, menyesalinya, dan bertobat. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Besar kasih dan kemurahan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini dalam satu persekutuan keluarga, kami akan membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang membimbing dengan karunia-karunia rohani, supaya kami dapat memahami maksud dan kehendak firman, dan kami selalu termotivasi untuk selalu datang kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan dan dosa, menyesalinya, dan mau hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita ikuti bacaan dari Matius pasal 27 ayat 3 dan 4a. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga di hari ini, ketika melakukan kesalahan, menyesal dan bertobatlah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata menyesal memberi pengertian tidak senang, tidak bahagia karena telah melakukan kesalahan. Sedangkan bertobat berarti menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatan salah atau jahat. Bertobat dalam bahasa Yunani metanoia, yang menggambarkan perubahan cara hidup sebagai dampak dari perubahan cara pikir dan juga spiritual. Bertobat juga berarti berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk pengampunan. Bacaan kita hari ini mengungkapkan bahwa Yudas Iskariot menyesali akan perbuatannya setelah melihat bahwa Yesus yang ia hianati, Yesus yang ia jual, mengalami penderitaan, didera, dipukul, disiksa, dan akan dihukum mati.
Tindakan penyesalan itu ditandai dengan Yudas mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua. Yudas menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Penyesalan Yudas ternyata tidak bisa mengubah keadaan menjadi kembali baik seperti semula. Karena Yesus tetap harus menjalani kesengsaraan dan penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang menyesali perbuatannya yang salah dan jahat, belum tentu sudah bertobat. Tetapi orang yang bertobat dan ingin memperbaiki perbuatannya, sudah pasti menyesal karena telah pernah berbuat salah. Sebagai manusia yang terbatas, kita juga tak pernah luput dari salah dan dosa. Kita semua pernah melakukan hal-hal yang dipandang tidak baik, tidak benar, dan jahat di mata Tuhan. Hanya saja setiap orang punya cara yang berbeda setelah melakukan kesalahan dan dosa. Ada yang melemparkan kesalahan itu pada orang lain dan berusaha mencari pembenaran diri. Ada yang menyesalinya, tapi tidak mau memperbaiki dan tidak mau bertobat. Tapi juga ada yang menyesali, menyadari, mengaku, dan bertobat. Kita belajar dari Yudas Iskariot. Sadarlah dan menyesallah dengan semua kesalahan dan dosa kita. Datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hati tapi bertobatlah, karena kita punya Tuhan yang Maha Pengampun adanya. Yesus pernah katakan dalam Matius pasal 4 ayat 17, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Bertobat akan mengubah pola pikir dan perilaku. Artinya menyadari, menyesali, memperbaiki, dan mengubah karakter untuk tidak melakukan dosa lagi. Menyesali tanpa pertobatan mendatangkan keputusasaan, tapi menyesali yang disertai dengan pertobatan mendatangkan pemulihan. Pujian tadi, bertobatlah dan balik pada Allah, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Artinya, Tuhan selalu setia menunggu, dan Dia menerima orang yang mau datang bertobat dan kembali pada jalan kehidupan yang benar. Amin. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Maka kebenaran firman ini kami percaya memotivasi kami semua untuk dapat menyesali setiap perbuatan-perbuatan salah dan dosa, mau hidup dalam pengakuan dan bahkan dalam pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga kami akan memiliki karakter-karakter hidup yang baik dan yang berkenan kepadamu. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami dari setiap salah dan dosa kami. Pulihkan kehidupan kami, dan kami mau menyerahkan hidup kami selalu ada dalam tuntunan tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Semua yang mengikuti renungan harian keluarga di hari ini, Tuhan juga yang akan memberkati. Ini kami yang mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah
pujian, firman, dan doa di hari ini. Terima kasih saudara sudah mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.